Halo adik-adik, kita jumpa lagi dalam seri firman Tuhan, 4 hewan taat di Alkitab. Hari ini kita akan belajar tentang singa-singa Daniel. Tema kita hari ini adalah singa-singa yang diperintahkan Tuhan untuk tidak menghakimi orang yang tidak bersalah. Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Daniel adalah seorang pejabat tinggi kerajaan Media dan Persia yang takut akan Allah. Ia setia kepada raja, hidup jujur, dan rajin berdoa. Prestasi kerja Daniel melebihi pejabat lainnya karena Daniel memiliki roh Allah di dalam dirinya. Sehingga Raja Darius berencana untuk mengangkat Daniel menjadi pejabat tertinggi di kerajaan Media dan Persia. Tetapi para pejabat tinggi lainnya menjadi iri hati. Mereka membenci Daniel. Mereka menyusun rencana yang jahat terhadap Daniel. Para pejabat tinggi yang iri hati itu membujuk raja untuk membuat peraturan bahwa di seluruh kerajaan Media dan Persia hanya boleh menyembah raja. Namun, ketika Daniel mendengar larangan untuk berdoa kepada Tuhan, Daniel tetap berdoa walaupun ia dilaporkan kepada raja. Raja Darius justru menjadi sedih saat mengetahui bahwa Daniel melanggar peraturan dilarang berdoa kepada Allah. Raja ingin menyelamatkan Daniel dari hukuman, namun ia tidak bisa. Akhirnya Daniel dijatuhi hukuman mati. Raja yang tidak mengenal Allah ini berdoa. Katanya, kiranya Allah yang disembah oleh Daniel yang akan menyelamatkan Daniel dari singa-singa yang lapar. Semalam-malaman Raja Darius tidak bisa tidur. Raja berdoa dan berpuasa bagi Daniel. Tuhan mengirim malaikat untuk menutup mulut singa-singa yang lapar sebelum Daniel tiba di dalam gua singa. Tuhan memerintahkan singa-singa yang lapar itu untuk tidak ikut menghukum Daniel yang tidak bersalah, baik kepada Tuhan maupun kepada raja. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, Raja Darius datang ke pintu gua singa. Dia bertanya, "Daniel, apakah Allah yang kau sembah mampu melepaskanmu dari mulut singa?" Tiba-tiba terdengar suara dari dalam gua singa. "Ya Raja, Allah yang kusembah menjagaku. Karena aku terbukti tidak bersalah Raja, baik kepada Allah maupun kepada Raja." Ketika Raja mendengar suara Daniel dari dalam gua singa, bersukacitalah dia. Lalu ia memerintahkan seluruh pengawalnya untuk mengeluarkan Daniel. Adik-adik, Daniel dikeluarkan dari gua singa tanpa luka sedikit pun. Dan pada hari itu juga Raja Darius memerintahkan kepada seluruh rakyat Media dan Persia untuk takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Lalu, bagaimana dengan pejabat tinggi yang jahat itu? Raja menghukum mereka beserta anak dan istri mereka masuk ke dalam gua singa. Baru tiba di pintu,
Singa-singa yang lapar menerkam tulang. Akhirnya Daniel, hamba Tuhan yang jujur dan setia itu, diangkat menjadi pejabat tertinggi di kerajaan Media dan Persia. Adik-adik, pelajaran penting apa yang kita dapatkan dari singa yang ada di dalam cerita Daniel kali ini? Singa adalah binatang yang menakutkan. Tubuhnya besar, gesit, dan garang, buas dan menyeramkan. Singa mempunyai taring yang gampang melumatkan mangsa. Punya kuku yang kuat yang mampu menerkam mangsa sehingga tidak berdaya, lalu mencabik-cabik mangsanya. Namun ketika Tuhan ingin menyelamatkan Daniel, hambanya yang setia, dari mulut singa, singa-singa yang lapar itu taat kepada malaikat untuk menutup mulutnya dan tidak melukai Daniel. Pertanyaannya adalah, siapakah yang mampu menutup mulut singa yang lapar? Ya, hanya Tuhan yang sanggup menutupnya. Kuasa Tuhanlah yang membuat singa-singa ini tidak melakukan kesalahan terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Adik-adik, saat ini di dalam diri anak-anak Allah yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Roh Kudus mampu menjaga kita, menguasai kita dari berbuat kejahatan. Hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kita untuk tidak menghakimi orang lain dan berbuat kejahatan kepada orang yang tidak bersalah. Adik-adik, Tuhan menciptakan kita bukan untuk berbuat jahat, iri hati, memfitnah, membuli, dan menghakimi orang yang tidak bersalah, seperti orang-orang yang membenci Daniel ini. Adik-adik, pernahkah kalian seperti gambar ini? Jika kalian tidak memiliki sesuatu, lalu kalian iri hati, kalian melukai orang tersebut. Kamu ingin memiliki sesuatu, tetapi kalian tidak melakukan dengan benar. Kalian merampas milik orang lain. Kalian tidak berdoa dan tidak bekerja. Kalian membuat keributan dan mencelakai orang lain. Lalu kalian menghakimi orang lain tanpa mengetahui kebenaran. Apakah anak-anak Tuhan boleh melakukan semuanya ini? Tentu saja tidak. Tuhan mau anak-anaknya tetap berdoa dan melakukan semua perbuatan yang benar. Jika adik-adik berjumpa dengan orang yang membutuhkan pertolongan, adik-adik yang kuat harus membantu, sehingga teman yang lemah dapat berdiri dengan kuat. Jika Tuhan memberimu teman yang baik, yang selalu ingin bermain bersamamu, pertahankan itu. Jangan kalian membeda-bedakan teman yang miskin atau kaya, pintar atau bodoh. Jangan lakukan itu jika kalian ingin berbahagia. Jika kalian memiliki teman yang berbeda-beda agama, jangan sekalipun ada dari antara kalian yang menghina agama orang lain. Jika kalian memiliki teman-teman di dunia maya, jangan sekali-kali kalian menghina temanmu, memfitnah temanmu,
dan mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak terpuji melalui HP yang kalian miliki. Handphone bukan dicipta untuk merusakmu dan merusak orang lain. Handphone dicipta untuk menolong manusia yang satu dengan manusia yang lain. Apakah kalian merasa tertolong dengan adanya HP? Gunakan itu dengan baik, bukan untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak berguna dan menyakiti hati orang lain. Adik-adik, kalian adalah anak-anak muda yang Tuhan persiapkan untuk sebuah generasi masa depan yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakailah waktumu, masa mudamu dengan baik. Bersama-sama dengan teman-temanmu, bertandinglah untuk pertandingan yang mulia, yang benar, bukan untuk bersaing saling menjatuhkan. Tetaplah hidup di dalam kejujuran dan takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Adik-adik, jika kalian anak-anak muda masa kini bersatu, kalian akan menjadi penerus bangsa ini, menjadi pemimpin-pemimpin yang berguna bagi dirimu sendiri, bagi keluargamu, bagi masyarakat, terlebih bagi negara kita Indonesia. Dalam kitab Ulangan 28 ayat 13, Tuhan berjanji kepada kalian yang melakukan semua perintah Tuhan dengan setia. Tuhan akan mengangkat kalian menjadi kepala, bukan ekor. Tuhan akan mengangkat kau naik, bukan turun. Maka tetaplah setia dan melakukan perintah Tuhan. Ayat hafalan kita kali ini ada di kitab Yakobus pasal 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Adik-adik, tetaplah bekerja dan belajar dengan tekun, dengan setia, dengan jujur. Tetaplah berdoa dan mengandalkan Tuhan seumur hidupmu. Seperti Daniel, jangan ada iri hati dan mementingkan dirimu sendiri, supaya kalian jangan menerima hukuman. Amin.